Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di program Meet the VVIP dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita soal mesin Jinos. Nah, masih bersama saya Profesor Panut Mulyono. Ya Prof, untuk mesin Jinos ini sendiri sebenarnya sudah diproduksi secara massal kah Prof? Saat ini sedang diproduksi secara massal. Namun ya memang bertahap begitu ya. Jadi kemampuan kita, kemampuan UGM bekerja sama dengan industri-industri startup mitra, begitu kira-kira kemampuannya dalam satu minggu itu 1.000 unit, begitulah kira-kira. Untuk membuat satu unit dari mesin Jinos ini dibutuhkan biaya berapa besar, Prof? Kalau biayanya berapa, kita kan, saya tidak tahu pastinya begitu. Tetapi harga yang beredar dan kami tawarkan itu kan harga pabrikannya itu 62 juta begitu ya, untuk satu mesin Jinos begitu. Jadi ya kira-kira ongkos produksi pasti di bawah itu, sekitar itu, kira-kira begitu ya. Saya tidak ngitung secara pastinya berapa begitu. Hingga saat ini sudah berapa banyak mesin yang sudah diproduksi, Prof? Itu kira-kira 1.200 dengan yang diproduksi awal-awal kemarin. Sebelum produksi massal begitu kan kita sudah mendistribusi ke berbagai tempat, mitra-mitra begitu ya. Dan dalam minggu ini itu sudah ada sekitar 1.800 atau 1.000 yang bisa didistribusi ke para pemesan begitu. Dan itu yang didistribusikan untuk saat ini khusus instansi saja atau sudah bisa untuk dibeli untuk rumah tangga, Prof? Misalnya untuk mandiri? Ya, karena keterbatasan kemampuan produksi, maka yang diberi terlebih dahulu mereka yang sudah pesan lebih awal, dari awal begitu. Karena memang kemarin karena banyaknya pemesan begitu, maka kita menggunakan cara siapa yang memesan terlebih dahulu tentu itu nanti mendapat barangnya terlebih dahulu karena kemampuan produksi masih di bawah jumlah pesanan begitu, Mbak. Sejauh ini pesanan dapat dari instansi mana saja, Prof? Banyak sekali ya, tentu dari BUMN itu juga sudah banyak yang pesan. Kemudian Pemda itu juga sudah banyak yang mengambil dan pesan. Minggu ini hari Senin kami mengantar ke Pemda Jawa Tengah dan ke BPD Jateng gitu ya. Jadi sudah banyak instansi swasta begitu, itu juga sudah banyak yang pesan. Perguruan tinggi juga sudah banyak yang antri sudah pesan tapi belum mendapatkan barangnya begitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semua terpenuhi pesanannya begitu, Mbak Ismi. Prof, kan saat ini memang Jinos sudah mulai digunakan secara massal dan bahkan mendapat dukungan Menristek dan Menak BUMN. Nah, Wamendak buka peluang, mengatakan akan membuka peluang ekspor. Apakah sebenarnya memang UGM sudah siap, Prof, untuk memanfaatkan peluang ekspor saat ini? Iya, begini Mbak. Pertama saya juga ingin menyampaikan ya apresiasi ke Pak Menristek, Kepala BRIN, kemudian Pak Menteri BUMN, dan semuanya yang telah mendorong, mendukung, dan memfasilitasi terkait dengan pengembangan Jinos ini. Nah, sebetulnya begini, bahwa kita UGM itu sudah berencana bagaimana mengembangkan produk ini secara massal dan tentu kualitas juga terus kita upgrade begitu ya, karena ini kan berbasis AI, artificial intelligence. Semakin banyak data yang kita peroleh, nanti akan semakin bagus
kemampuan mesin ini. Nah, tentu kita punya peluang untuk menjual alat ini ke luar negeri ketika nanti pasarnya ada, begitu ya, misalnya lah ke tempat-tempat mitra-mitra kita, negara-negara sahabat, kemudian kedutaan besar dan lain-lain, begitu ya. Paling tidak kalau misalnya kedutaan besar kita yang di luar negeri pakai, kemudian hasilnya baik, ya tentu harapannya nanti negara yang bersangkutan di mana kedutaan besar kita menggunakan Jinos bisa lalu tertarik membeli misalnya. Nah, ini tentu bisa kita lakukan ketika kita bisa memproduksi massal dan punya duta-duta untuk melakukan ya promosi, melakukan pendekatan bisnis begitu. Nah, tinggal untuk membuat produksi massal yang jumlahnya banyak, tentu ada modal yang harus kita kita butuhkan, begitu kan. Nah, modal ini yang akan kita galang, gitu ya, kita cari dari investor, dari mitra-mitra yang kemungkinan tertarik untuk bisa bersama-sama mengembangkan Jinos ini, gitu. Namun saat ini sudah adakah permintaan dari luar negeri, Prof, untuk mesin Jinos sendiri? Iya, kalau yang pesan begitu di pemberitaan kemarin ada, tapi saya belum ngecek langsung ya ke Dr. Hargo yang langsung menangani produksi dan pemesanan itu. Tetapi sebetulnya yang tanya-tanya begitu itu banyak. Banyak yang tertarik ya, Prof, ya? Tanya ke saya, teman dari Timur Tengah begitu ya. Saya punya banyak teman lah terkait dengan rekan-rekan di perguruan tinggi itu tanya bagaimana cara membelinya itu ada. Tetapi yang langsung apakah sudah pesan secara resmi itu saya belum ngecek gitu. Nah, berbicara dengan cara membelinya. Nah, ini sebenarnya prosedur untuk cara membeli mesin Jinos ini sendiri seperti apa, Prof? Ada, kita memiliki 5 distributor resmi, begitu ya. Kemudian pesan bisa secara online. Jadi kita menerima pesanan secara online, ada alamat pesannya begitu, kemudian nanti pesan berapa dan seterusnya itu ada cara-caranya lah. Jadi secara online ada websitenya tersendiri ya, Prof, ya? Ada. Boleh disampaikan, Prof, apa websitenya? Jadi orang-orang misalnya instansi ada yang membeli tidak salah gitu. UGM-ID. UGM-ID. Garis miring. Pemesanan Jinos C19. Pemesanan Jinos C19. Ya, diketikkan saja di search itu, saya kira nanti akan muncul alamatnya itu. Iya. Nah, ini pemirsa kalau ingin membeli, saya ulangi lagi, berarti di UGMID/pemesanan Jinos C19. Ya, jadi jangan percaya kalau ada orang-orang yang menawarkan diri untuk bisa memesankan dan lebih cepat memperolehnya begitu itu. Apalagi banyak tergiur dengan harga-harga yang lebih murah ya, Prof, ya. Biasanya. Ya, Prof, mesin Jinos ini sendiri kan hingga saat ini memang masih terus dalam proses pengembangan seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas lagi ya, Prof, di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Meet the VVIP, kami akan segera kembali.